Leptotropis dan Bryogalamus itu. Jadi satu kelompok ini ya dengan fenomena molekuler, data molekuler seperti ini, genus Dinodon. Maka di dalam fakta molekuler ini kita bisa mensinonimkan semua genus itu menjadi satu genus yang disebut sebagai genus Lycodon, karena genus Lycodon adalah genus yang paling tua yang pernah dinamai di antara genus Dinodon, Leptotropis dan Bryogalamus itu. Jadi satu kelompok ini ya dengan fenomena molekuler, data molekuler seperti ini, genus Dinodon, genus Leptotropis, dan Bryogalamus itu bisa disebut sebagai satu kelompok genus Lycodon dengan mensinonimkan genus-genus tersebut. Jadi genus Dinodon, genus Leptotropis, dan Bryogalamus itu sudah tidak valid lagi, semua menjadi genus Lycodon begitu ya. Nah, ini pun juga akhirnya ada temuan jenis baru dari genus Lycodon ini yang dikasih nama Lycodon sidiki. Lycodon sidiki ini yang berada di sini ya berasal dari Aceh sana. Dia sangat jelas sebagai jenis baru begitu yang kita deskripsikan tahun 2017. Namun demikian kita harus aware ya. Jadi genus Lycodon itu adalah genus yang mirip dengan satu spesies yang sangat berbisa yaitu Bungarus candidus. Ya, jadi Bungarus candidus ini memiliki perilaku yang persis sama kayak genus Lycodon. Artinya genus Lycodon sebagai ular tidak berbisa mimikri ya. Jadi memiliki perilaku yang sama dengan ular yang berbisa. Untuk apa? Untuk perilaku dia agar dia bisa survive. Jadi orang aware kalau ular Bungarus candidus ini karena dia ular yang sangat berbisa, warnanya hitam putih, aktif di malam hari. Semua mangsa, semua musuhnya itu aware kalau ular ini punya bisa yang sangat tinggi. Nah, ular ini memiliki perilaku yang sama dengan ini. Waktu aktif juga sama. Jadi walaupun dia tidak berbisa, si Lycodon sidiki ini, dia tetap bisa survive karena dia memiliki perilaku mimikri tadi. Nah, ular berbisa, tadi saya menyinggung ular berbisa, karena reptil termasuk ular berbisa. Di kelompok di Indonesia ini, ya, ular yang paling banyak menggigit manusia, ular yang paling banyak membuat konflik terhadap manusia, dan kasus gigitan ular paling banyak adalah kelompok ini. Mulai dari kobra Jawa, kobra Sumatera, ular weling, yang Bungarus candidus, ular tanah, ya kalau Selesmarothrus stoma, kemudian ular hijau, Trimeresursus arbularis, dan Daboia siamensis. Nah, ini kelompok-kelompok yang membutuhkan prioritas harus dibikinkan anti bisa ular. Sementara ini anti bisa ular yang tersedia di Indonesia, produksi Bio Farma itu hanya mengcover untuk kobra dan ular rhodostoma. Itu pun polivalen, jadi bukan monovalen. Nah, apa bedanya Pak antara polivalen dan monovalen? Kalau polivalen itu gabungan, ya anti bisa gabungan dari dua-duanya. Jadi kalau kita itu kegigit baik si Bungarus ini ataupun kalau selesma itu bisa dihandle itu. Cuman efektivitasnya tidak seefektif monovalen karena bisa ular ini kan spesifik. Dia berupa protein atau enzim begitu, enzim aktif. Dan dia bisa ditaklukkan dengan antibisa yang dibentuk dari antibodi. Ya, antibodi ini ada di mana sih? Ada di serum darah kita. Nah, untuk menaklukkan bisa tersebut, maka antibodi itu harus dibentuk dari bisa itu. Ya, jadi kita menggunakan media kuda. Kuda ini disuntik dengan bisa ular tertentu. Kemudian bisa ular tidak sampai mati tentu saja kudanya, tapi kudanya kemudian begitu disuntik membentuk antibodi dia, ya, membentuk antibodi untuk memerangi bisa yang dimasukkan itu. Nah, antibodi yang terbentuk dari kuda ini yang diambil untuk menyembuhkan yang dimasukkan ke tubuh kita untuk menyembuhkan atau menghandle si bisa ular yang masuk ke tubuh manusia. Tentu saja ularnya harus sama begitu. Semakin monovalen dibuat akan semakin efektif menolong manusia begitu ya. Jadi ini yang salah satu apa yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Indonesia punya 350-an jenis ular ya, dan yang berbisa sekitar 77 jenis, dan yang punya anti bisa ularnya baru 2 spesies. Jadi hati-hati sekali dalam handling ular berbisa ya, karena kita tidak punya anti bisanya. Kita harus impor dari Thailand, kita harus impor dari Australia yang kemungkinan juga akan terlambat yang dalam tangan dan juga inline dengan filogeninya ya. Jadi kalau kita lihat di Jawa saja yang kelompok piperit atau kelompok Trimeresurus, ada Trimeresurus alburabris, Trimeresurus insularis, dan Trimeresurus punisius ya. Kemudian kalau dilihat komposisi bisanya ya, komposisi bisanya di antara ketiga spesies yang ada di Jawa ternyata memang inline dengan karakter molekuler dari sistematikanya. Jadi Trimeresurus fasciatus itu sekarang berubah menjadi Craspidocellus fasciatus karena memang genusnya berubah karena jauh dari kelompok Trimeresurus. Jadi kalau kita lihat Trimeresurus fasciatus posisi sini, ini sekarang genusnya menjadi Craspidocephalus ya. Tapi kelompok Trimeresurus Trimeresurus ada di kelompok di sini. Ini pun juga terrefleksikan dalam komposisi bisanya ya. Jadi alburabris sama insularis berada di sini, itu juga karakter bisanya itu hampir sama dibandingkan yang punisius yang terlalu jauh dari yang sekarang menjadi beda genusnya. Nah, sistematika tidak hanya bergerak di dalam penamaan saja, tapi sistematika juga bergerak, taksonomi ini bergerak sampai ke penemuan bioprospeksi. Komodo, siapa yang nggak kenal komodo? Semua orang kenal komodo. Komodo itu ditemukan tahun 1912 oleh Kolonel Owen. Kolonel Owen ini adalah Direktur Museum Zoologicum Bogoriense. Jadi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian kalau berkunjung ke Museum Zoologi di Kebun Raya, itu ada patung kepalanya Pak Kolonel Owen ini. Karena beliau salah satu direktur di NZB tahun itu ya.
Nah, Komodo ini ditemukan oleh beliau dari seorang kolonel militer, tapi dia ilmuwan Belanda ke Pulau Komodo sana, ke Flores juga menemukan makhluk biawak yang super besar gitu ya. Kemudian diberi nama yang namanya dengan Varanus komodoensis itu. Nah, kemudian tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda sudah melindungi spesies itu ya. Jadi lindung komodo itu sudah jadikan spesies lindungan itu bukan masa zaman Indonesia, sejak zaman Belanda itu sudah dilindungi tahun 1915. Namun demikian, kok ini komodo ini dulu pernah ada penemuan di bawah ya. Jadi ternyata lendir yang ada di mulutnya ini mengandung strain bakteri ribuan ya. Orang dulu percaya bahwa komodo ini ya karena dia pemakan bangkai, kemudian dengan bakteri-bakteri itu dia menggigit mangsanya, mangsanya kemudian terluka infeksi besar karena gigitan dan infeksi dari bakteri-bakteri tersebut begitu ya, kemudian mangsanya lemah, kemudian komodonya memangsa itu ya, seperti itu yang dipercaya. Namun demikian kalau kita perhatikan komodo ini dan dia adalah biawak ya, dia sangat aktif di dalam bertarung. Nah, kalau bertarung antar jantan itu cakar-cakaran dan gigit-gigitan. Tetapi walaupun mulutnya itu banyak sekali strain bakteri di lendirnya ini sangat banyak ya, dan itu bakteri patogen, tetapi si komodonya ini nggak pernah terluka dan mati infeksi oleh bakteri-bakteri itu. Maka manusia kemudian mencari faktanya. Ada apa dengan komodo ini? Kenapa dia bisa kebal begitu? Dicarilah darah komodo, diekstraklah darah komodo itu. Ternyata sistem darah di komodo itu memiliki sistem imunitas bawaan ya, yang disebut satiotik antimikrobial peptides. Jadi ada satu protein begitu ya yang ada di dalam sistem imunitas komodo itu. Dan ternyata ada potensi antimikrobia yang sangat luar biasa dari darah komodo ini. Kemudian apa aja ternyata protein-protein yang ada di situ ya dipetakan, ternyata itu bisa menekan jumlah bakteri patogen ya. Jadi komodo ini mempunyai darahnya yang sangat resisten begitu terhadap sangat protektif terhadap bakteri-bakteri itu. Nah, ini juga bisa dikembangkan lagi sebagai obat antibiotik ke depannya terhadap bakteri-bakteri itu. Ini pun baru ditemukan tahun 2017. Bayangkan, komodo itu ditemukan 1912. Baru diketahui ternyata komodo mempunyai potensi itu 2017. Sudah berapa tahun itu? Jadi kalau kita menemukan spesies baru, apa sih arti dari spesies baru itu? Mungkin penemuan itu baru kelihatan setelah 100 tahun kemudian. Ya, jadi 1912 sampai 2017 itu kan sudah lebih dari 1 abad ya baru diketahui oh potensinya ada ya, kenapa dia bisa survive di sana. Nah, juga ular yang ini adalah ular neurotoksin ya. Jadi ada ular yang disebut sebagai ular ular capit besar. Dia ini memiliki karakter bisa yang sangat kuat neurotoksin ya. Ini merusak sistem saraf. Nah, neurotoksin ini ularnya juga dicirikan dengan kepalanya merah, ekornya merah, sangat jelas sekali itu karakter ular berbisa. Nah, neurotoksin ini itu membuat lumpuhnya sistem saraf ya. Nah, ternyata apa yang ada di dalam bisa ular neurotoksin si kelompok ini ya? Ternyata anti bisanya itu ya bisa memiliki profil fenom yang unik ya. Jadi komposisi enzim-enzim yang ada di bisa ular atau fenomnya si Calliope bifurcata ini ada ini adalah kelompok aninya ya enzimnya begitu. Nah, enzim ini ya, kita dimodifikasi itu bisa digunakan sebagai painkiller, bisa menggantikan morfin. Jadi kalau manusia sakit kena kanker kena apa kan biasanya dokter itu menyuntikkan morfin ya, untuk mengurangi rasa sakit. Nah, dari bisa ular ini memiliki potensi 20 kali lipat lebih efektif daripada morfin ya untuk sebagai painkiller potensinya. Ini bisa dikembangkan terus ya. Jadi ini ular sudah ditemukan 1800-an, baru tahun 2015, 2016 ketahuan potensi yang ada di dalam ular tersebut. Nah, saya juga akan melihat beberapa fenomena. Ini saya skip aja, ini masalah sistematika. Jadi kelompok ular air yang murni ular air. Jadi ular air ini dia tidak ke darat ularnya, dia benar-benar ular yang ada di dalam air ya, yang disebut sebagai genus Acropordus, ada 3 spesies. Kemudian dihitunglah ya secara evolusi dan fosil. Ternyata sudah ada di muka bumi sejak nenek moyangnya 30 juta tahun yang lalu, terverifikasi 10 juta tahun yang lalu. Ini biasa studi-studi sistematika menggunakan karakter morfologi dan fenomena fosil ya. Itu bisa digunakan untuk menghitung kapan nenek moyang dari kelompok spesies itu ada di muka bumi. Nah, saya skip saja. Ini tadi sudah. Nah, ini mungkin yang berguna Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu kelompok ular yang ada endemik di wilayah Papua ya. Jadi ketika kita lihat di Pulau Papua dan Papua Nugini itu kalau ternyata dipisahkan menjadi 2 kelompok secara molekuler dan itu konsisten ya, secara konsisten gitu. Satu warnanya bagian utara itu kuning, yang bagian selatan itu warnanya gelap seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara taksonomi yang gelap seperti ini, yang kuning seperti ini. Nah, Pulau Papua ini dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi ya, yang di sini ini di atas 2000-an bahkan sampai 3000-an. Ular tidak bisa hidup di sana. Sehingga kehadiran jajaran pegunungan ini menjadi barit reproduksi yang memisahkan 2 spesies itu. Ya, jadi ini sekarang namanya sudah jadi 2 ya, ini Leopithon albertisi dan Leopithon fredparkeri ya. Jadi yang albertisi ini yang atas, yang bawah itu yang fredparkeri itu yang bawah. Ini juga kelompok ular piton hijau, sanca hijau, ini kelompok jenis yang dilindungi ya.
yang awalnya dulu juga satu spesies dan fenomena sama persis yang terjadi di Papua. Di tengah-tengah Pulau Papua itu ada pegunungan tinggi yang memisahkan mereka, jadi secara reproduksi mereka bisa, yang disebut sebagai Morelia azurea sama Morelia viridis, dan ini baru tahun 2000-2021 kemarin fenomena ini diketahui. Jadi kalau kita lihat petanya begitu ya, pemisahannya yang utara dan bagian selatan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita masuk ke konservasi sekarang ya. Jadi saya akan memberikan sedikit tentang aspek konservasi. Spesies yang ada di muka bumi, kenapa status konservasi itu penting? Jadi ini adalah Red List IUCN. Teman-teman mungkin tidak asing begitu, apa sih IUCN? IUCN ini adalah apa namanya, platform global begitu yang menjadi acuan internasional di dalam mengkaji status keterancaman spesies ya. Jadi karena dia global, maka tidak hanya melihat populasi yang di Indonesia, tetapi populasi dari seluruh range distribusi spesies tersebut. Jadi kalau spesies itu ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Filipina, maka semua range distribusinya itu yang dikaji begitu. Nah, dari spesies-spesies yang ada di Indonesia begitu ya, itu ada beberapa kategori, ada kategori critically endanger ya, vulnerable, near threatened, least concern ya, low risk, data deficient, sampai not evaluated. Nah, setelah critically endangered itu extinct in the wild. Jadi dinyatakan punah itu ya setelah critically endangered ini. Nah, di Indonesia ini ada 82 spesies yang sudah critically endangered. Jadi sudah betul-betul hampir punah. Itu pada posisi 82 spesies. Reptilia itu ada 7 spesies yang sudah masuk critically endangered di Indonesia ya. Jadi 7 spesies critically endangered reptil ini sudah betul-betul mengkhawatirkan status populasinya. Nah, bicara status keterancaman spesies, maka kita melihat konservasi. Apa konservasi itu? Konservasi itu meliputi 3 aspek. Ada pelestarian, ada pengawetan, ada pemanfaatan. Ya. Nah, konservasi itu ada konservasi ekosistem sebagai objeknya. Ya, jadi ekosistem ini apakah ekosistem hutan, ekosistem. Jadi ada interaksi antara aspek biotik dan abiotik di situ. Kemudian ada konservasi jenis dan ada konservasi genetis. Nah, kita bicara konservasi jenis yang saya bilang di IUCN tadi ya. Nah, di dalam regulasi nasional itu ada undang-undang, ada undang-undang nomor 5, ada undang-undang nomor 31, itu mengatur tentang konservasi spesies, ekosistem, dan genetis. Jadi peraturan pemerintahnya itu ada di peraturan pemerintah nomor 7, 8, dan 60. Nah, status secara internasional dalam perspektif perdagangan itu ada yang namanya CITES. CITES ini konvensi internasional yang mengatur tentang perdagangan flora fauna yang endangered, jadi yang sudah dinilai genting begitu ya. Itu ada appendix 1, appendix 2, appendix 3. Kemudian tadi di IUCN itu adalah status keterancaman spesies ya. Jadi kalau critically endangered sudah kritis, itu sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang harus menjadi prioritas. Nah, saya hanya sedikit saja ini melihatkan Indonesia ini punya peraturan tentang jenis dilindungi ya. Jadi kalau kita lihat ini peraturan pemerintah, Permen LHK, ada Permen KP ya. Jadi peraturan Bentar ya, mungkin Pak Amir masih kendala sinyal. Mbak Aurelia. Ini. Halo? Ini Bapak. Apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Jadi ini tentang kriteria spesies, tujuan spesies itu dilindungi ya. Jadi dari peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah tahun 99 dan Permen KP itu ada spesies yang, kenapa spesies itu dilindungi. Pertama adalah menghindarkan spesies itu dari kepunahan ya. Jadi sama ini, menghindarkan tumbuhan satwa dari kepunahan. Kemudian yang kedua, menjaga kemurnian genetiknya ya. Jadi memang dijaga agar tidak punah, karena kalau secara genetik itu tidak murni, itu bisa spesies itu sebenarnya secara jenis juga bisa punah begitu ya. Kemudian memelihara keseimbangan ekosistem. Nah, jadi agar ekosistem ini terpelihara, kemudian ada pemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi negara ini menjamin kenapa spesies itu tidak dilindungi, karena tujuannya ada 4 ini sebenarnya ya. Yang kedua adalah bagi kriteria spesies itu dilindungi. Kenapa dia dilindungi, kenapa tidak dilindungi? Nah, ini ada kriterianya. Satu, mempunyai populasi yang kecil. Ya. Kemudian juga ada penurunan populasi yang tajam sebagai indikasi spesies itu menuju kepunahan. Kemudian juga daerah sebarannya terbatas. Kemudian juga ada reproduksinya yang sangat rendah. Misalnya saja gini, gajah itu masa reproduksinya 14 tahun. Jadi 14 tahun dia baru masa reproduksi. Selama hidupnya 30 tahun, 40 tahun, dia hanya mampu menghasilkan 5 atau 6 anak. Berarti ini kan reproduksinya sangat rendah sekali. Ya. Jadi itu yang menjadi acuan kenapa spesies itu dilindungi. Gitu ya. Ini saya skip saja, saya akan mencoba sekarang lebih ke gambar jenis-jenis yang sudah punah di alam. Ini ada 2 spesies reptil yang sudah dinyatakan punah di alam di Indonesia ya. Satu kura-kura rote, satu lagi biuku, yaitu Batacur abinis yang ada di daerah Sumatera. Ini di dalam assessment IUCN ya, 2 spesies ini sudah tidak jumpai di alam. Tetapi di penangkaran masih ada ya, di alamnya ya, sudah dinyatakan extinct in the wild atau extinct regionally. Nah, ini adalah jenis-jenis yang dilindungi ya. Jadi reptil yang dilindungi ada 37 jenis, bisa dilihat di Permen LHK nomor 106 tahun 2018, ada list spesies yang dilindungi di situ. Di sebelah kiri nama latinnya, sebelah kanan itu nama Indonesianya. Nah, ini kelompok reptil yang dilindungi diantaranya adalah beluku atau Batacur borneoensis ya. Kemudian biuku tadi yang saya sebutkan, jenis yang sudah punah di alam ya, Batacur abinis. Ini masih ada di populasi di Malay Peninsula di Semenanjung Malaya, tapi di Sumatera, Kalimantan dan Sumatera. Ya, ini juga dan mungkin begini di hulu Sungai Berantas dan Bengawan Solo ya. Jadi wilayah
Buaya muara juga sudah dilindungi walaupun ada kasusnya banyak ya orang yang di konflik ya dengan jenis ini. Kemudian penyu ya. Jadi masyarakat kita itu walaupun sudah dilindungi, masyarakat adat itu masih banyak yang memanfaatkan penyu juga. Ini spesies-spesies ular itu juga dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ular piton yang di mana-mana itu sebenarnya dimanfaatkan kulitnya, dagingnya dan ini memang diperbolehkan, diatur begitu ya. Jadi tidak semuanya tidak diatur tapi diatur hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau yang memiliki izin edar dalam negeri dan luar negeri yang diperbolehkan memanfaatkan jenis-jenis tersebut. Ya, jadi ini pemanfaatan ular baik untuk kulit, untuk daging, ini untuk kulit yang biasa digunakan di dalam barang jadi ya. Jadi dari kulit biawak dan kulit ular. Nah, ular-ular di sekitar kita ini, terutama industri di daerah Surabaya itu juga memanfaatkan untuk dagingnya ya. Jadi daging dari ular diambil kulitnya, dagingnya dimanfaatkan untuk konsumsi. Begitu jadi kayak kobra, kayak ular jali begitu ya. Nah, tokek juga dimanfaatkan ya. Jadi tokek ini dimanfaatkan kalau teman-teman di Jawa Timur itu sentral industri pemanfaatan tokek itu ada di Jawa Timur, ada di Sidoarjo, ada di Probolinggo, ada di Kediri ya. Itu memanfaatkan tokek ya sebagai bahan obat tradisional di Cina, diekspor ke Cina untuk macam-macam biasanya terkait dengan gangguan pernapasan. Juga ada warna-warna yang cantik di reptil yang digunakan untuk hewan peliharaan ya. Jadi hewan peliharaan yang warna biru, warna itu spesies reptil yang digunakan sebagai hewan peliharaan. Bahkan teman-teman kalau lihat How to Train Your Dragon ya, itu salah satu film yang ada berapa seri, mungkin sudah ada 3 seri itu. Sama kayak eksploitasi spesies. Ada pertanyaan dari Mbak Alia dan Mbak